Halo, selamat sore rekan trader kripto. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di eh, pair Bitcoin versus US dollar ya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023, jam menunjukkan pukul 3 sore lewat 8 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita lihat di charts Bitcoin ya. Tadi pagi ada penurunan yang cukup tajam ya dari 23.000 dolar ke 22.200 ya, hampir turun 1.000 dolar lebih ya. Eh, Nanti kita akan bahas secara teknikal seperti apa, kemana Bitcoin akan selanjutnya kemana, turun atau naik, dan saya juga nanti akan share portofolio trading saya ya. Beli koin apa aja ya, nanti juga mungkin teman-teman juga bisa ikut untuk apa namanya, mungkin ada insight dari situ, mungkin mau beli koin apa yang pengen dibeli ya. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu sebuah produk ya dari designwallet.com ya, websitenya. Dia adalah produsen hardware wallet asal Korea Selatan ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini hardwarenya seperti ini. Buat teman-teman yang belum tahu hardware wallet itu apa, itu adalah hardware wallet itu jadi semacam brankas teman-teman, brankas untuk menyimpan aset kripto kita agar lebih aman lagi ya. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, loh, emang kalau misalnya disimpan di exchange emang kurang aman apa gitu kan. Nah kan, kalau kita melihat sejarah dari kripto ya, beberapa exchange di kripto ini ada beberapa yang kena masalah ya, kayak FTX ternyata manajemennya fraud, ada juga kayak MTGOX dia kena hack. Jadi dana kita benar-benar nggak aman di situ, karena ya itu karena kita menitipkan dana kripto kita ya di walletnya mereka gitu. Kalau mereka ada apa-apa, iya kalau mau tanggung jawab. Tapi kalau nggak mau tanggung jawab ya udah. Kayak dana saya hilang di FTX itu ada sekitar 100 dolar gitu ya. Untung udah saya pindahin semua tuh waktu awal-awal mulai rame tweetnya CZ yang mengenai FTX. Udah feeling gak enak. Nah, teman saya 18.000 dolar nyangkut di FTX ya, nggak bisa di withdraw. Terus habis itu ada yang satu lagi nyangkut 50.000 dolar di FTX, dananya asetnya di sana semua nggak bisa di withdraw. Jadi ya udah dipasrahin aja, kayaknya nggak bakalan bisa kembali ya. Nah, jadi itu salah satu resiko memang kalau kita menyimpan aset kripto di exchange ya. Jadi kita juga harus ada aset kripto ya, apalagi kita beli aset dalam jumlah besar ya, kita simpan juga sebaiknya di hardware wallet. Nah, seperti apa hardware wallet, teman-teman mungkin bisa cek di link deskripsi. Nanti di situ ada video unboxing dari hardware wallet ini ya, designwallet.com. Kebetulan saya juga punya alatnya ya. Nah, di sini produknya dari designwallet.com itu adalah biometric wallet ya, biometric hardware wallet ya. Di mana ini keunggulannya, dia multiple cryptocurrency support. Jadi dia support untuk berbagai macam kripto ya. Kita bisa nyimpan kripto apapun ya. Dan kita bisa ngeliat supported coinnya di sini ya, koin-koin yang support untuk alat ini. Kemudian secure private key management. Jadi private key itu kalau teman-teman belum tahu itu semacam password atau kunci ya. Ini kunci berangkas. Jadi kalau kuncinya ini hilang ya, atau kalau kuncinya ini sampai jatuh ke tangan orang lain ya, itu dia yang bisa membuat uh, apa namanya wallet kita kena hack atau kena ambil orang ya. Nah, kuncinya ini dibuat itu secara offline teman-teman. Jadi begitu alat hardware wallet ini dinyalakan. Nah, jadi ketika alat ini dinyalakan, dia tidak langsung terhubung dengan internet ya teman-teman, dan itu nanti ada proses instalasinya. Nah, di proses instalasinya itu nanti dia akan memberitahukan
private key kita gitu. Jadi kita catat biasanya ada 12 suku kata ya, 12 kata yang harus kita simpan secara baik-baik. Nanti untuk jadi nanti ini harus disimpan baik-baik. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang urgent, itu bisa kita gunakan untuk recovery ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir karena di sini juga backup dan restoration itu juga sangat mudah. Kalau misalnya alat ini hilang atau kena curi itu nggak ada masalah, atau kena factory reset itu juga nggak ada masalah karena kita nanti bisa recovery dengan mudah menggunakan private key ini ya. Jadi ini nggak boleh hilang. Kemudian kelebihan yang selanjutnya large OLED display ya. Dia displaynya cukup besar, 128 kali 128 pixel ya. Jadi nanti semua transaksi juga bakalan kelihatan jelas, detail and account di sini. Kemudian dia ada autentikasi sidik jari ya, biometrics. Jadi ini lebih aman lagi ya. Alat ini lebih aman ya karena menggunakan sidik jari kita. Kemudian state of the art security, dia menggunakan multi IC ya untuk memprovide proteksi yang lebih kuat ya. Kemudian pasti teman-teman juga penasaran ini alat ini harganya berapa, belinya di mana, itu nggak usah khawatir, saya juga akan sharing. Jadi alat ini harganya kalau teman-teman beli secara umum itu $159. Tapi kalau teman-teman membelinya melewati link yang saya kasih di kolom deskripsi itu harganya diskon $30, jadi hanya $129 aja ya untuk pembelian satu alat. Kemudian kalau teman-teman beli dua sekaligus ya, ini juga ada linknya khusus di kolom deskripsi. Itu dari $318 itu teman-teman cukup membayar $219 aja. Jadi lebih hemat $99 ya. Jadi lumayan, itu sekitar 1,5 juta. Hematnya lumayan, bisa untuk beli-beli apa gitu ya kalau misalnya teman-teman beli dua sekaligus nantinya. Jadi kalau saran saya sih memang mendingan beli dua sekaligus, mungkin bisa ajak teman atau saudara untuk membeli alat ini. Jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk sharing mengenai hardware wallet dari designwallet.com ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu buat teman-teman yang memang menginginkan aset kriptonya disimpan dengan lebih aman lagi. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke charts ya. Halo teman-teman, lanjut lagi ya untuk analisanya. Sorry, tadi sempat ada mati listrik di rumah saya. Mungkin sekitar setengah jaman. Jadi ini mulai kita lanjut lagi untuk analisanya. Jadi videonya agak kepotong dikit tadi ya. Jadi begini, jadi tadi pagi itu ada penurunan Bitcoin yang cukup lumayan ya, sekitar $1.000 ya, dari 23.400 turun ke 22.000 lah kira-kira ya, berarti $1.400. Nah ini penyebabnya, ini tadinya aku pikir mungkin US dollar index naik cukup signifikan, jadi Bitcoin versus US dollar juga ikut tertekan gitu ya. Nah ternyata setelah ditelusuri, ternyata ada news mengenai Bank Silvergate ya. Jadi dia itu bank banknya kripto ya julukannya. Ternyata dia dilaporkan kehilangan banyak kliennya ya setelah mengumumkan bahwa perilisan laporan keuangan mereka akan telat. Jadi laporan keuangan ini sebetulnya ini adalah hal yang sangat krusial memang untuk di suatu perusahaan ya. Jadi tanda tanya kenapa ini kok telat laporan keuangannya. Ini mungkin juga dikarenakan adanya isu bahwa Bank Silvergate memiliki keterkaitan dengan exchange FTX ya. Dan juga Coinbase juga mengumumkan ya, yang pertama mengumumkan juga nggak akan lagi menerima atau menggunakan Silvergate untuk melakukan pembayaran. Nah ini juga berita yang cukup mengejutkan ya. Jadi Coinbase memberikan pengumuman seperti itu.
Dan tindakan tersebut dilakukan karena perkembangan terkini terkait bank tersebut dan mereka memutuskan untuk sangat berhati-hati. Jadi mungkin takutnya daripada Coinbase nanti kena imbasnya dari Silvergate, mungkin dia akhirnya tindakan preventifnya itu dia tidak lagi menggunakan Silvergate. Dan juga nggak lama kemudian ternyata USDC dan Paxos juga mengikuti langkah yang diambil Coinbase. Jadi ya bisa dibilang kalau secara news ya ada FUD ya di market, jadi mungkin akhirnya banyak investor dari kripto mungkin melakukan tindakan preventif. Jadi Bitcoinnya mumpung ada di atas mungkin diamanin dulu dalam bentuk US dollar. Itu sih yang saya tangkap. Tapi kita bahas juga secara teknikal ya. Memang secara teknikal ini kalau di time frame 4 ini sudah mulai terbentuk struktur market down ya. Kalau kita lihat ini level high, ini low. Ini high yang lebih rendah daripada high sebelumnya dan low ini di break. Akhirnya dia membuat lower low. Ini artinya struktur market turun dan kecenderungannya kedepannya sepertinya bisa turun lagi untuk Bitcoin. Nah, sampai mana turunnya? Kalau kita lihat di sini level support terdekat ada di 21.400 dolar ya. Jadi teman-teman kalau mau buy Bitcoin ini paling oke di dekat-dekat sini 21.400 ya. Karena di sini ada level resisten ya 1, 2 dan ini sudah dikonfirmasi jadi support di sini. Kemudian kalau dia turun ini juga akan menjadi support yang cukup kuat dan di sini juga ada lower BB periode 48 ya 48 hari. Kalau kita lihat arah LSMA-nya memang down tapi dia belum cross dari MA-nya ya. Ini LSMA yang merah ini, MA-nya yang warna orange, jadi kecenderungan arah masih agak naik ya, masih agak naik. Cuma nanti akan beda cerita kalau ini sampai cross ke depannya. Di time frame daily ini juga sama menggunakan LSMA 48 ya. Ini ya. Kemudian kita cek di time frame weekly. Sebentar lagi closing weekly ya. Untuk time frame weekly ini yang minggu ini bearish mendominasi, cuman close weekly kalau nggak salah hari Senin pagi. Jadi kita tunggu aja hari Senin pagi nanti close weekly-nya bentukan candle-nya seperti apa. Harapan saya sih ada rejection ya di sini di sekitaran 21.400 kalau dia turun lagi dan membentuk shadow low ya yang cukup bagus sehingga diharapkan next week harga bisa kembali bergerak naik. Dan kalau kita lihat di time frame weekly memang di sini ada MA 48 weekly ya, dia masih mantul-mantul di sini ya. Kemudian untuk monthly masih lama ya, ini month candle-nya ya. Kemarin candle bulan kemarin Februari ini akhirnya doji ya. Artinya kehilangan dominasi setelah bulan mendominasi dia di sini buyer dan seller sama kuat. Jadi penentuannya mungkin di bulan ini. Kalau bulan ini bearish apalagi bisa close di bawah 21.400 maka kemungkinan di bulan depan juga akan lanjut bearish. Kalau dia berbentuk doji di bulan Maret ini itu juga masih lama nanti ya closingnya. Kemungkinan dia masih bingung juga pelaku pasar mau bawa arah harga kemana. Tapi kalau bulan ini bullish, kemungkinan di bulan ini Maret, April kemungkinan harga akan bullish kembali. Dan mungkin ini juga sambil menunggu news dari non-farm payroll itu ada di minggu depan hari Jumat ya. Jadi mungkin nanti bakalan ada kaitannya untuk kemana arah pergerakan harga selanjutnya dari Bitcoin. Tapi kalau saya pribadi masih yakin kalau Bitcoin masih bergerak naik lebih lanjut lagi, sementara mungkin hanya tertahan di sini sideways. Semoga nanti ada momentum bullish kembali. Dan seperti yang saya bilang, saya mau sharing juga koin yang udah saya beli dan saya invest. Di sini ada Bitcoin, kemudian di sini ada Bitcoin up ya.
Kemudian saya masih ada sisa USDT di sini di Binance. Dan ada Solana ini nggak banyak, FTM, Shiba, Doge, Cardano juga nggak banyak sih ya. Mungkin kalau nanti ada source apa longsoran lagi mungkin saya akan tambah kulakan di altcoin. Dan untuk di Indodax sendiri di sini ya ini masih ada kulakan Bitcoin sekian ya, USDT masih ada sekian ya, 2000 dolaran. Bitcoin kulakan 0,12, sisanya ada CoinLink, ada Ravencoin, DOT ya, Polkadot, Solana, Cardano, Theta, Isis ya, Net Protocol ini cuman koin yang dikit-dikit tapi yang penting yang atas ya. Itu sih sementara, tapi saya lebih banyak dominan di Bitcoin aja, saya cari aman aja ya karena Bitcoin secara fundamental saya yakin dia sangat bagus ya karena dia mother of crypto. Jadi mungkin segini dulu aja ya teman-teman untuk sharingnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau ada mau informasi apa ya ini hubungannya mungkin sama forex juga, saya mau kasih pengumuman sekalian ya buat teman-teman yang trading di forex trading yang mungkin mau update tentang berita ekonomi atau update tentang signal trading atau update tentang edukasi trading dan berbagai macam atau analisa teknikal dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa join di channel Telegram yang baru saya buat ya. Nanti linknya ada di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung join aja di sana untuk update informasi-informasi yang terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu aja ya untuk sharing analisanya di Bitcoin versus US dollar dan semoga bisa membantu. Yang terakhir jangan lupa untuk do your own research ya. Ini cuman opini saya pribadi dan analisa saya. Belum tentu benar, bisa aja salah. Jadi silakan di analisa sendiri juga. Oke, makasih udah nonton. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye guys. Thank you.